Banjir yang terus melanda kota Palembang disikapi secara tegas oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumsel. Dengan mempersiapkan langkah hukum berupa gugatan, Walhi Sumsel akan segera melayangkan gugatan class action pada Wali Kota Palembang dan pemerintah Kota Palembang. Langkah gugatan ini tengah dipersiapkan bersama LBH Palembang hingga tim Peradi. Banjir yang kerap terjadi di Palembang telah banyak merugikan warga, bahkan menelan korban jiwa. Karena itu, gugatan class action ini untuk mewakili masyarakat Palembang untuk menggugat yang seharusnya memiliki kewajiban dalam penanggulangan banjir namun seolah abai dan diam. Kita tahu kota Palembang adalah kota yang dihuni rawa, seperti itu banyak sekali rawa, tapi banyak sekali timbunan atau bangunan-bangunan yang tidak sesuai dibangun di kota Palembang. Nah, itu menurut kami kurangnya resapan daya tampung dan daya dukung kota Palembang itu mengakibatkan banjir yang luar biasa akibat akumulasi lingkungan hidup, kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Nah, kami akan segera menyiapkan gugatan bersama teman-teman koalisi seperti itu pada kota Palembang, pemerintah kota Palembang, untuk pemerintah yang abai dalam pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian pemerintah sendiri menjadi aktor utama dalam pelanggaran tata ruang. Kemudian kami juga mengatakan pada pemerintah bahwa tidak mampu melindungi rawa yang masif yang sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan untuk sekarang. Walhi menyikapi keras permintaan warga Palembang yang benar meminta pertanggungjawaban pemerintah Palembang yang telah gagal dalam menata kota. Adapun 3 abai yang dilakukan pemerintah kota Palembang sehingga timbulnya banjir, yakni abai dalam pemenuhan daya dukung dan tampung lingkungan hidup, abai dalam menjadi aktor utama dalam pelanggaran tata ruang, maupun abai dalam melindungi kawasan rawa yang masif dialihfungsikan. Bahwa setiap apapun yang dibangun di kota Palembang harus melalui kajian strategis lingkungan hidup dan sesuai dengan analisis dampak lingkungan. Jangan semena-mena untuk membangun apalagi menimbun di kota Palembang lagi, karena kita sudah tahap Palembang masuk tahap krisis seperti itu. Sebaiknya kota Palembang, pemerintah kota Palembang melakukan kajian ulang atau mereview atau mengevaluasi bangunan-bangunan yang ada di kota Palembang. Dan untuk masyarakat bersama kita membangun kota Palembang dari wilayah kalian masing-masing untuk mengurangi banjir ini. Itu tentunya. Di kondisi cuaca ekstrim saat ini, banjir menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi kota Palembang. Terlebih, pada Sabtu 25 Desember 2021, hujan deras yang mengguyur Palembang lebih dari 4 jam tersebut membuat sebagian jalan protokol maupun alternatif serta perumahan penduduk terendam banjir. DPRD Sumsel menilai jika penanganan banjir di Palembang haruslah terintegrasi baik itu antara Pemkot Palembang maupun Pemprov Sumsel. Selain itu, banjir yang terjadi di Palembang disebabkan sejumlah faktor, diantaranya sistem drainase di Palembang yang kurang bagus, kurangnya daerah resapan, sehingga harus ada upaya dari Pemkot Palembang bekerja sama dengan Pemprov Sumsel mengatasi masalah banjir di Palembang. Yang kedua, seiring dengan kemajuan kota, pesatnya pembangunan ini punya implikasi tempat-tempat yang selama ini menjadi daerah-daerah resapan itu sudah semakin sedikit, gitu kan? Nah, termasuk juga mungkin sungai-sungai yang selama ini diharapkan sebagai tempat penampungan dan mengalirnya air itu, ya terjadi proses sedimentasi. Nah, ini kan harus ada upaya dari pemerintah, ya, kota utamanya dibantu oleh pemerintah provinsi untuk mencarikan solusi yang komprehensif dan terintegrasi. Bagaimana kita menangani dan mengendalikan banjir di kota Palembang sehingga tidak terdampak langsung terhadap. Kedepan DPRD Sumsel dalam hal ini fraksi Nasdem akan berusaha melakukan upaya maksimal dengan Pemkot Palembang serta Pemprov Sumsel untuk mengatasi permasalahan banjir di Palembang. Peristiwa banjir yang melanda sebagian besar wilayah kota Palembang turut disoroti berbagai pihak. Salah satunya Syal Fitri, penggiat lingkungan sekaligus aktivis asal kota Palembang. Penggiat lingkungan Palembang Syal Fitri ini mengatakan keberlangsungan musim hujan sebenarnya sudah diprediksi jauh-jauh hari, dan sebelum musim hujan berbagai hal antisipasi banjir seharusnya sudah dilakukan, mengingat banjir di Palembang bukan kali pertama terjadi.
Banjir yang terjadi dan menggenangi sebagian besar wilayah Palembang ini dipicu beberapa faktor, seperti drainase yang kurang baik, pola perilaku masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai, sehingga skema aliran air yang kurang sesuai hingga banyak saluran air yang ujungnya tidak jelas. Sudah mulai menata, berarti ada sesuatu yang kita lakukan untuk preventif. Satu, drainase. Bagaimana drainase kita? Ya kan, yang ada di Kota Palembang, baik itu di perkotaan atau di pinggir-pinggiran kota ya. Maksudnya di pinggiran daerah-daerah pinggiran. Kedua, bagaimana perilaku itu? Nah, berarti perilaku masyarakat juga harus kita bentuk, dalam arti kata adanya sosialisasi dan edukasi bagaimana masyarakat bisa memahami bagaimana pengelolaan sampah mulai dari rumah, dari sekolah-sekolah, dari instansi, dari pokoknya semua lapisan masyarakat tidak ada terkecuali. Untuk saat ini, beberapa hal perlu dilakukan pemerintah seperti meninjau ulang drainase yang ada, serta untuk mengubah pola masyarakat yang kerap membuang sampah sembarangan. Perda nomor 3 tahun 2015 revisi 2018 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan lain sebagainya disebutkan bahwa pelaku pembuang sampah sembarangan akan didenda Rp250.000 dan kurungan selama 3 hari, harus dipertajam dan benar-benar diberlakukan. Banjir menggenangi rumah warga, jumlahnya bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 50 cm. Bahkan saat hujan sedang deras-derasnya mengguyur Kota Palembang membuat debit banjir menyentuh 1 meter, hampir sedada orang dewasa. Pemerintah Kota Palembang diminta untuk mengimplementasikan Perda Rawa untuk mencegah penimbunan rawa dengan bangunan gedung bertingkat. Regulasi ini harus diterapkan agar pencegahan banjir bisa berjalan efektif. Pengamat sosial Bagindo Togar mencermati situasi dan realitas banjir yang terus saja berulang, dan sesungguhnya ada 3 faktor utama penyebab yang sangat butuh di follow up secara serius dan berulang. Pemkot pun harus mengambil langkah seperti normalisasi dan revitalisasi Sungai Musi, pengawasan menyeluruh dan penerapan regulasi yang tegas serta menambah ruang terbuka hijau. Abai ataupun sepele dan tidak komit untuk melaksanakan program-program tersebut. Misalnya yang pertama, revitalisasi dan normalisasi Sungai Musi berikut daerah aliran sungai dan anak-anak sungai tersebut. Yang kedua, kepatuhan untuk melaksanakan tata ruang kota yang sudah disusun oleh pemerintah daerah sebelumnya. Yang ketiga adalah membuka dan membuat ruang terbuka hijau yang tersebar di berbagai wilayah-wilayah strategis di Kota Palembang dan berikut daerah. BMKG mencatat curah hujan pemicu banjir di Palembang tersebut menjadi curah hujan yang masuk dalam kategori tertinggi ketiga sejak 31 tahun terakhir di Palembang. BMKG memprediksi hujan lebat akan terus terjadi di wilayah Sumatera Selatan hingga April 2022. Puncak musim akan terjadi pada Januari hingga Maret 2022. Bahkan terkait banjir yang mengepung Palembang pada Sabtu 25 Desember 2021 bisa saja kembali terjadi apabila tidak ada antisipasi dari pemerintah setempat dan masyarakat. BMKG pun telah mengeluarkan peringatan dini baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga tingkat RT, serta terus menggencarkan informasi serta sosialisasi terkait perkembangan cuaca kepada masyarakat, agar masyarakat lebih mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat dan lebih wasiaga dalam menghadapi indikasi timbulnya bencana hidrometeorologi. Musim hujan sendiri diperkirakan akan berlangsung sampai dengan pertengahan bulan April tahun 2022, dan puncak musim hujan itu sendiri akan diperkirakan terjadi di akhir Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2022. Untuk itu masyarakat diminta mewaspadai saat musim hujan berlangsung, dan ditambah tadi ada dampak La Nina yang terjadi di wilayah Indonesia. Demikian. Pak, terakhir Pak, apakah ada evaluasi dari BMKG sendiri terkait kondisi banjir kemarin untuk meminimalisir mungkin dampak-dampak seperti ada korban, banjir, dan segala macam? Ya baik, kami selalu menginfokan kepada masyarakat tadi melalui media sosial dan giat-giat kami melalui diseminasi yang kami berikan kepada masyarakat dan rapat-rapat stakeholder terkait.
kami juga melakukan evaluasi peringatan dini yang kami lakukan itu sesuai dengan SOP. Untuk itu masyarakat diimbau untuk lebih aware, lebih perhatian terhadap kondisi iklim lingkungannya dimanapun berada, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana yang terjadi di lingkungannya masing-masing. BPBD Provinsi Sumsel mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrim berkelanjutan di Kota Palembang yang berpotensi kembali menimbulkan banjir. BPBD pun sudah menyiapkan dan melaksanakan mitigasi bencana banjir secara struktural dan non-struktural di Palembang, seperti sosialisasi serta peringatan dini banjir. Untuk antisipasi banjir jangka pendek, BPBD sendiri sudah menyiapkan perlengkapan seperti 10 unit perahu karet dan 70 orang personil yang akan berkolaborasi dengan tim SAR, Dinsos, Tagana, serta TNI Polri untuk membantu kondisi darurat banjir jika kembali terjadi di Palembang. Mengingat seluruh daerah Kota Palembang yang merupakan dataran rendah rawan terjadi banjir. Mulai surut, kemarin kita sempat melaksanakan upaya-upaya evakuasi kepada masyarakat yang terisolasi karena banjir menggunakan perahu karet. Ada dinas sosial, kemudian ada Pol PP, SAR, semuanya bahu-membahu. Jadi untuk sementara memang kita laksanakan. Oke, mungkin personilnya berapa banyak Pak untuk saat ini Pak yang disiagakan Pak? Untuk BPBD sendiri di provinsi sebenarnya ada sekitar 70 orang personil, tapi itu ada tambahan dari OPD atau instansi terkait lainnya yang punya tugas pokok dan fungsi yang sama, seperti ada SAR, kemudian ada Tagana, termasuk TNI dan Polri. Oke, kalau untuk alutsista Pak, perahu karet tadi disiapkan berapa banyak Pak? Berapa unit Pak? Jadi untuk BPBD kita ada 10 unit 10 unit, belum dari dinas lain juga ada. Kemarin SAR juga sempat menurunkan, kemudian Pol PP, kemudian Tagana juga menurunkan perahu. Melihat kondisi cuaca ekstrim beberapa minggu belakangan yang menjadi pemicu banjir pada 25 Desember 2021, pemerintah Kota Palembang menggelar rapat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Sumsel, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas PUPR Kota Palembang, dinas yang terkait, serta seluruh camat di Kota Palembang. Kota Palembang memasuki siaga peluang curah hujan ekstrim di tanggal 30 Desember hingga 2 Januari 2022. Sedangkan hujan deras pada 25 Desember lalu merupakan series ranking ketiga tertinggi dari semua catatan hujan yang ada di Sumatera Selatan dalam 31 tahun terakhir. Untuk mengantisipasi banjir, Pemkot Palembang memastikan kondisi pompanisasi akan terus efektif, serta berkoordinasi dengan Balai Sungai dalam normalisasi sungai di Kota Palembang. Karena menurut Balai Besar Sungai ada 200 titik saluran drainase di Kota Palembang yang tersumbat, baik karena bangunan yang menutup saluran serta tumpukan sampah dan sedimentasi yang cukup tinggi. Sumbatan-sumbatan yang ada di Kota Palembang ini, mulai dari mendirikan bangunan di atas saluran atau sungai itu sendiri sudah mengecil dan sebagainya, hilang dan sebagainya. Ini tentu akan penting sekali untuk kita petakan nanti bagaimana penanggulangan banjir ke depan. Karena jangka pendek maupun jangka panjang harus kita perhitungkan sama-sama, karena Kota Palembang ini tentu terkait bencana ini harus betul-betul bisa kita antisipasi dengan baik. Yang kedua, kami juga mengharapkan dari PUPR untuk menyiagakan pompa-pompa, memaksimalkan pompa-pompa yang ada di kota. Per hari. Nah, hal ini akan sangat berdampak signifikan jika pada saat hujan ekstrim tersebut kemudian terjadi pasang di laut yang menyebabkan tinggi muka sungai meningkat, sehingga limpasan dari air hujan ini tidak serta-merta langsung mengalir terbuang ke Pihak BMKG pun bisa menginformasikan kepada masyarakat terkait prediksi cuaca dan kepada dinas dan instansi terkait bisa memperkecil kemungkinan terjadinya musibah akibat banjir tersebut. Gubernur Sumsel Herman Deru dengan tegas mengatakan kepada seluruh kepala daerah di Kabupaten Kota Sumsel untuk mengantisipasi bencana di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini. Bahkan Gubernur menyampaikan kepada seluruh kepala daerah di Kabupaten Kota di Sumsel agar mengurangi keluar daerah jika tidak ada urusan wajib atau penting. Penanganan permasalahan banjir ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga oleh masyarakat. Harus tetap siaga, artinya tidak boleh keluar. Mengantisipasi, antara lain mengantisipasi itu memonitor setiap saat, kurangi
keluar daerah yang kira-kira bukan urusan. Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru turun langsung ke lapangan dan melakukan pemantauan saat terjadinya bencana banjir di beberapa lokasi di Kota Palembang beberapa hari yang lalu. Firman Hidayat, PAL TV.